Bahasa Indonesia itu. Belajar bahasa Indonesia 12 tahun, ditambah lagi kuliah masih dapat muatan bahasa Indonesia, bikin satu paragraf disertasi, berapa kali dibacanya? Untuk kemudian, oke, saya maju ke dosen, saya percaya bahwa paragraf ini sudah benar. Ayo. Artinya apa? Bu, Pak, yang kita ajarkan, kita pertanyakan, relate tidak dengan kehidupan nyata sehari-hari peserta didik. Bahwa grammar itu oke, bahwa structure itu wajib, bahwa kemudian punctuation itu harus. Tapi kemudian seberapa percaya diri Sugito Adi ini menghadapi tamu-tamu asingnya yang berbahasa Inggris, itu kan jauh lebih penting. PAM pukul. Ibu, Bapak, bahasa Indonesia, majas itu penting. Bahwa kemudian Khairil Anwar punya syair apa itu perlu, tapi kemudian menuangkan ide, gagasan dalam satu paragraf dan kemudian berlanjut dengan paragraf yang berkaitan, itu kan jauh lebih penting. Ya bener Pak, kepala balai masa nggak bener? Orang ngomong ya bener, kepala balai. Mari kita berpikir sesederhana itu ketika kita di kelas membelajarkan peserta didik, sehingga kurikulum kita tidak ruwet di tengah jalan, gonta-ganti capaian pembelajaran, KI, KD, SK, KD. Nyala. Saya guru PJOK. Nggak usah bangga. Betapa tidak ada gunanya 12 tahun belajar PJOK. Lihat. Guru PJOK tolong Kur ya, jawab bareng-bareng. Yang merasa guru PJOK, Kur, tolong jawab bareng-bareng. Kalau lari cepat startnya, saya ikut campur kalau yang sekali lagi, yang guru-guru lain juga. Kalau lari cepat startnya, guru bahasa Inggris, mari kita hina bersama-sama. Lihatlah, lari cepat bagi guru-guru bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan seterusnya, daily living, gunanya dalam kehidupan nyata sehari-hari untuk apa? Lari cepat. Dikejar anjing. Kayak ngomong mau pilih anjingnya. Bapak mau jadi anjingnya, belum mulai dikejar. Kalau dikejar saya anjingnya gitu. Lihatlah. Halo Pak, lari cepat startnya. Kalau dikejar anjing mesti lari. Itu anjing bersemi. Konsepnya nggak gitu. Mikrofonnya ada yang lebih bagus apa? Sudah ya, kita juga kayak gitu. Nggak gitu konsepnya. Kalau nggak gitu konsepnya, lebih menarik saya dibanding cek. Halo, kalau nggak gitu konsepnya, berarti mesti kita perbaiki. Kita mesti bertanya. Saya ajarkan ini untuk kehidupan nyata sehari-hari peserta didik nanti apa ya? Berarti startnya nggak harus jongkok setiap kali cepat.
Oke, saya simulasi. Insya Allah ini tidak pernah terjadi kepada Bapak dan Ibu semua yang ada di ruangan sini. Gempa. Bersedia? Sehingga itulah yang seharusnya kita latihkan kepada peserta didik kita, respon situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Siapa setuju? Siapa yang setuju? Jangan dibayarkan nomornya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, itulah yang kemudian mestinya kita desain di dalam kurikulum. Sebelum nanti bicara prosesnya bagaimana. Project, tahan dulu, sabar dulu nanti cek. Sabar nyusun kurikulum bukan sabar yang foto. Nggak terima komplain. Itu di sini udah dibiayai Mas Bapak. Masih dibayarin sama BGP masih komplain. Itu baik-baik. Halo. Ini bukan penghinaan, sama sekali tidak. Saya kan juga bagian dari Bapak dan Ibu. Saya hanya ingin mengingatkan Bapak dan Ibu, yuk kita mendesain kurikulum itu, kita mendesain pembelajaran itu, relatekan dengan kehidupan nyata peserta didik di masa datang nanti sesuai dengan zamannya. Masa masih mau dibantai itu hadis Nabi? Pura-pura ngangguk aja itu kan. Orang kemarin aja yang penceramah dari China dari Jepang. Karena belajar bahasa Inggrisnya hanya 6 tahun. Halo? Kita sederhanakan tapi kemudian bermakna. Meaningful learning itu kalau bisa menjawab pertanyaan itu. Keren kan gua? Kedua, yang kita mesti pikirkan adalah competitiveness peserta didik. Lifelong competitive utilization. Kita pastikan betul-betul apa yang kita ajarkan kepada peserta didik bermanfaat untuk kemampuan mereka nanti bersaing di masa depan. Makanya ada apa? Ada 4Cs, ada higher order thinking skills, ada literasi, ada pengembangan karakter. Karena itu yang dibutuhkan. Ya. Bisa dipahami kan? Bisa dipahami kan? Kalau Bapak dan Ibu mau membuat peserta didiknya bisa bersaing, terus kemudian sehari-hari diceramahi, diminta untuk hanya mencari-cari di Google tanpa ada klarifikasi, tanpa kita desain bagaimana bergotong royong, berkolaborasi, berkomunikasi, itu omong kosong. Project, tapi targetnya adalah emping, tapi targetnya adalah batik, tapi targetnya adalah aku. Lihatlah project mesti cerita tentang empathize, mengempati terhadap permasalahan, sehingga perlu dibuatkan project dilakukan berkelompok. Kenapa mesti berkelompok? Saya ingin lihat kolaborasinya, bukan nanti hasil dari empingnya, tapi ada perubahan kolaborasi atau tidak. Saya lihat person per person bagaimana mereka bertanggung jawab atas dirinya maupun atas orang lain. Makanya kita ajarkan teaching personal and social responsibility.
pernah baca bukunya Dr. Helison tentang DJ First? Nggak ada. Deal berarti ya. Dia belum pernah baca. Oke, Bu, Pak, sabar, pelan-pelan. Jadi mestinya bukan empingnya, tapi kemudian orang berbangga-bangga dengan emping. Yang dipamerkan kan bukan kolaborasinya sudah begini loh, ini loh buktinya. Lihatlah indikator ini sudah terpenuhi, tapi kemudian Bu, emping ini diproduksi oleh anak-anak loh, rasanya enak. Hah? Ini lagi bukan enak berarti nggak boleh, itu nanti itu lagi disalahin lagi. Memang spesial salah paham orang Indonesia. Bahkan kita mesti memikirkan recreational utilization. Ketika waktu kosong itu diisi dengan aktivitas-aktivitas yang pernah diajarkan di sekolah, jika perlu. Kalau kemarin Bapak dan Ibu lihat tarian yang begitu indah itu, itu diajarkan di sekolah, itu menarik, itu menyenangkan, maka dibawa dalam kehidupan nyatanya, bukan hanya main gadget. Kayak guru-gurunya seluruh Indonesia diundang seminar, jempolnya aja yang bekerja. Assalamualaikum. Pak, Ibu, karena sudah tahu masa depannya akan begitu, maka didesainlah, dirancanglah, keluarlah standar-standar yang terkait dengan persiapan mereka untuk daily living, untuk competitiveness, dan kemudian bahkan untuk recreational. Dua saja. Dua itu apa? Learning area dan general capabilities. General capabilities. General capabilities itu yang saya bilang tadi, literasi, karakter, higher thinking skills, kemudian tadi lah pokoknya. Tapi kemudian orang juga suka lupa. Gak penting mereka paham pengetahuan keterampilan, yang penting mereka baik. Terus kayak trotoar, kayak palang pintu baik tuh, diatur naik, turun, apalagi polisi tidur tuh, ditabrak-tabrakin diem aja gitu, baik banget. Tapi kemudian nggak memiliki fungsi, nggak memiliki kompetensi apapun, selain memang buat tatakan lintasan itu. Sehingga kita tetap harus mengembangkan learning area. Mereka perlu paham, mereka perlu terampil. Jadi omong kosong yang PJOK. Kalau hanya membangun kesenangan, belajar, gerak. Bagaimana mungkin senang guru-guru ini diajak main voli kalau dia nggak bisa pikir. Bagaimana mungkin dia tahu dan dia akan paham, senang kalkulus gitu. Kalkulus, ngomong kan? A1 IPA, A1 itu fisika, A2 biologi. Kami yang lihat biologi itu melihat gini dong nih. Dan dari awal sudah pamitan saya kira. Bagaimana mungkin saya saya senang gitu, kalau saya tahu aja nggak barang itu. Coba yang A1 biologi, A2 tahu Vero Permangana? Lupa. Dulu nggak pernah tahu, nggak pernah paham waktu diajarin kimia, sekarang lupa. Iya, dulu emang tahu bidang kita apa, tapi kemudian kita dipaksa untuk belajar Vero Permanganat gitu. Saya juga nggak tahu, sumpah.
Bu, Pak, gimana mungkin saya mengenai pelajaran kimia kalau wujudnya saya tidak pernah tahu, kalau apalagi manfaatnya kita tidak pernah paham untuk apa. Wujudnya itu nggak ngerti. Magnesium sulfat, barium sulfat, BaSO4, unsur barium, unsur sulfur, unsur oksigen terjadi. Tapi kemudian sekarang ini dan waktu itu saya tidak pernah diceritakan. Nah, ini loh wujudnya, ini loh manfaatnya buat hidup kalian. Nah, ini loh bahasa Inggris, ini loh manfaatnya untuk hidup kalian. Sehingga learning area itu penting dikuasai dibarengi dengan general capabilities. Kan tadi sudah Pak Ijo. Oke, capek. Halo. Setelah ada standarnya, setelah kemudian ini material yang akan diberikan, baru pikirin prosesnya. Memikirkan proses itu bisa dilakukan dengan cara apapun. Begitu cerita project mesti setback. Yang diberangkatkan bukan langsung projectnya, tapi yang diberangkatkan adalah design thinkingnya. Design thinking mungkin akan di tahun depan akan dijelaskan. Bapak GR pasti diganti guru-guru lain. Mesti enterprise. Ada masalah apa? Misalnya project P5, project sama project P5. Tiba-tiba ambil tema 2 mengenai kenapa sih biasa aja gitu. Tiba-tiba mengangkat tentang gotong royong. Ditengok dulu, tengok di belakang. Murid saya kalau disuruh kerja sama susahnya setengah mati. Maka saya akan buatkan project yang bertema sesuai dengan gotong. Ditengok dulu ke masalah gitu. Bukan tiba-tiba temanya diambil modulnya dibuat. Tapi yang diajarinnya gitu ya? Iya. Gak real world. Berusaha LD-nya jadi satu jadi real world. Buat sesederhana itu, baru kemudian divide. Berusaha kita definisikan, berusaha problem statement. Ini loh sesungguhnya yang terjadi masalah, tapi kemudian akarnya adalah ini. Sehingga ideation, ide tentang project itu nanti berkesesuaian. Bukan tiba-tiba ujuk-ujuk mati itu rasa jenangnya. Karena ini urusan orang banyak dengan karakteristik peserta didik yang sedemikian rupa berbeda-beda, jangan terus dibuat seluruh sekolah. Makanya dibikin prototype. Makanya namanya project kecil-kecilan saja. Bukan tiba-tiba digeneralisir kita. Kota Tangerang menerapkan ini semua. Misalnya. Enggak. Kecil-kecilan. Sehingga nanti ketika bisa digeneralisasi, ketika enggak, memang proyek ini khusus dikerjakan untuk kenapa? Karena karakteristik yang berbeda-beda memerlukan layanan yang berbeda-beda, dan itu namanya differentiated instructional. Paham ya? Belajar diferensiasi untuk ketemu saya. Pak, Ibu yang saya hormati, evaluation, dievaluasi tahapan proyek itu. Karena yang dievaluasi bukan produknya, MP-nya, yang dievaluasi adalah tadi masalah apa tuh gotong royongnya. Ada peningkatan atau tidak? MP gimana rasa banyak? Oke? Halo? Saya capek.
kemudian mari kita ingat, kita jangkau ke depan. Proses kita buat menyenangkan, tapi kemudian bukan mendahulukan kesenangan, diri-diri ke kebebasan itu, tapi kemudian tujuan akhirnya tidak tercapai. Terus kalau udah nggak tercapai biasanya alasannya growth mindset. Yang penting sudah ada perkembangan Pak, sedikit demi sedikit. Keburu 3 tahun belum lulus peserta didiknya. Mesti kita target dong. Dan karena itu di kurikulum didesain fase. Pak, ada orang-orang yang memiliki karakteristik tertentu. Memang dia spesial. Yang spesial diperoleh secara spesial, tidak menggunakan fase sebagaimana capaian pembelajaran yang general. Mendesain kurikulum itu begitu katanya. Kemarin nanya nggak ke narasumber Jepang seperti apa? Saya pernah ngobrol, tapi bukan dengan beliau, dengan narasumber yang lain. 10 tahun didesain di awal, 7 tahun diterapkan, dievaluasi terus menerus sampai ke titik ke-7. Di 7 rekomendasi yang baru yang akan diterapkan di tahun ke-11. 3 tahun diuji cobakan. Revisi, perbaiki tahun ke-10, tahun ke-11 baru lagi. Dan itu di basic regulationnya. Indonesia seperti apa? Indonesia kita doakan semoga punya cara yang lebih baik dibanding itu. Kita tetap optimis. Kenapa? U23 aja gak pernah masuk. Kalah lagi, di mana-mana kalah lagi. Nanti malah menang Pak sama Mas. Oke, Bapak dan Ibu, kami BGB Banten tentu saja sangat senang dengan hadirnya Bapak dan Ibu. Bukan BGB Banten dan kemudian apalagi kepalanya gitu. Gak masuk kriteria apapun kalau sudah di percaturan yang tinggi gitu. Tapi kemudian kami senang bertemu bersama belajar dengan Bapak dan Ibu, dan kemudian apalagi dari narasumber dari negara lain yang mau tidak mau harus kita akui lebih maju. Tapi kemudian Indonesia bagaimana? Kita mesti kontekstual. Kita mesti kontekskan dengan negeri ini seperti apa. Pulang seminar tiba-tiba nanti akan kita ubah gini kata yang di sekolah. Pulang seminar kemarin sableng. Kita mesti kontekskan. Oke, bisa kita pahami? Dan begitulah mendesain kurikulum seharusnya. Australia hebat, Cina hebat, Singapura hebat. Ramu dong untuk Indonesia. Karena Australia tidak punya pulau yang terpencil yang penduduknya hanya 5 orang. Tapi mereka tetap sekolah mesti nyebrang dengan perahunya. Terus ya kayak gitu mau dilayani kalau di Australia. Dengkul muda. Orang ngomel-ngomel dong. Bu, sudah kebayar? 100.000 dengan saya bocorkan 400.000. Bapak dan Ibu, Kota Tangerang mana? Ada yang angkat tangan Kota Tangerang? Agak tinggi tuh. Oke, satu dua aja. Ya, di Kota Tangerang kemarin kan sudah disampaikan gitu, misalnya di menu Norris University ditawarkan mereka ada program pelatihan apapun di sana gitu. Kemudian saya tawarkan ke Kota Tangerang, Pak, kita ada loh kerjasama dengan NU untuk mengirimkan guru-gurunya dalam bentuk paket. Nanti pelatihan di sana dengan skema pembiayaan sedemikian rupa. Silakan hubungi kami di Balai Guru Penggerak Provinsi Banten gitu. Kenapa? Karena banyak teman-teman ini nih yang dari kanan depan itu ada yang menguasai sekian banyak bahasa itu yang bisa memandu berkomunikasi langsung gitu. Dan kemudian diterima di sana 100 orang. Tolong segera hubungi kalau memang masih punya ada kesempatan. Skema pembiayaan kami tidak tahu, tapi kemudian dibicarakan kemudian. Yang penting
dari setiap dinas provinsi, dinas kabupaten kota, dari Pemdanya gitu, ada niat untuk memberangkatkan guru-gurunya dan kami mengorganisir itu. Kalau kami harus membiayai diri sendiri kami dari Balai Guru Penggerak Banten gitu, insya Allah akan nangis kami. Tapi Bapak dan Ibu sampaikan saja ke Balai Guru Penggeraknya, kita akan kerjasamakan, kita akan cari jalannya bersama-sama. Nggak usah dibanding-bandingkan, kok BGB saya belum gitu, nggak lebih dari BGB Banten. Nggak usah dibanding-bandingkan, memang kebetulan ada teman-teman yang ini sudah kerjasama. Oke, terima kasih. Saya ngomongnya apa? Arigatou gozaimasu. Permohonan maaf, apa yang saya sampaikan ambil saja yang bagus-bagus tadi. Muka-muka begini pasti nggak pernah ada niat untuk menghina orang. Ini kan muka-muka tulus, muka-muka baik. Hanya sebagai ilustrasi bahwa ini ada loh, bukan Bapak dan Ibu yang ada di sini. Orang-orang sini kan pilihan, yang di luar sana lebih terpilih. Pak, Ibu, clear ya? Sama sekali, tapi kemudian hanya ingin memberikan gambaran kayak kasus itu masih terjadi. Jadi kita mesti bahan refleksi kita untuk memperbaiki diri ke depan jauh lebih baik. Saya Sugito Adi, Billahi Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.